Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih anak ibu. Gimana di pagi hari ini anak ibu masih semangat Pak? Semangat pagi. Nah, selanjutnya anak ibu, silakan perhatikan temannya yang di sebelah kanan, di sebelah kiri. Ada yang kosong temannya? Tidak. Berarti hadir semua ya? Ya, hadir semua? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu? Baik. Ada yang perasaannya sedih nggak hari ini? Tidak. Yang kecewa? Tidak. Terus apa perasaannya hari ini? Senang. Alhamdulillah harus senang dan semangat. Karena di pagi yang cerah ini kita harus semangat. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita juga lancar dan bisa kamu pahami dengan baik ya. Sabda Pancasila, aku yang mendukungmu. Kalian proklamasi, setiap teman untukmu. Pancasila Merdeka, melayani umur sejahtera. Kita hidup selalu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selanjutnya marilah kita membaca Al-Quran surat pendek. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan membaca surat Al-Kautsar secara bersama-sama. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi anak-anak ibu bertambahlah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan anak-anak ibu rapikan kursi dan mejanya, kemudian keluarkan alat tulisnya karena pembelajaran kita hari ini berhubungan dengan menulis nantinya surat nanti. Jadi anak-anak ibu keluarkan buku, kemudian pensil atau penanya. Nah, baik anak ibu, sebelum pembelajaran kita dilanjutkan, ini ada soal pretest awal yang akan ibu berikan kepada anak ibu yang nantinya semua anak ibu harus menjawabnya. Silakan anak ibu jawab nanti sesuai dengan kemampuan masing-masing meskipun pembelajarannya belum kita mulai. Paham? Paham.
Udah siap? Sudah, kalau sudah silakan anak ibu kumpulkan soal yang tadi. Sudah semua? Sudah. Dan selanjutnya, marilah kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk, siapa anak-anak ibu yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan anak ibu Halif. Apa tujuan pembelajaran kita yang pertama? Peserta didik dapat membaca pekan surat aktif dengan terampil. Nah, bagus, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, siapa anak ibu yang bisa? Nora, silakan Nora. Peserta didik dapat membaca Al-Quran aktif sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Nah, bagus. Nah, itu. Dan selanjutnya kita lihat ada di sini pertanyaan pemantik. Nah, ada beberapa soal yang akan ibu tanyakan kepada anak ibu semua terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sudahkah kalian mengaji hari ini? Sudah. Ada anak ibu mengaji tadi pagi? Ada. Nah, bagus. Berarti di sini anak-anak ibu ada nggak yang belum mengaji? Ada anak ibu yang belum mengaji? Tidak. Berarti di sini sudah mengaji ya? Nah, dengan siapa kamu mengaji? Guru dan Reki. Kalau di rumah dengan siapa kita? Ibu. Bagus. Dengan orang tua. Dengan orang tua. Nah, kemudian bagaimana perasaanmu setelah mengaji? Senang. Senang. Yang senang. Damai. Rukun, tentram, apa lagi? Bahagia. Jadi itulah macam-macam perasaan kita setelah mengaji. Ada yang senang, bahagia, tentram, tenang hatinya, tenang pikirannya. Semua keluh kesah atau masalahnya jadi hilang. Itu adalah manfaat dari mengaji. Dan selanjutnya, marilah anak ibu amati video berikut. Ini adalah video yang berkaitan dengan pembelajaran kita dan nantinya setelah kamu amati, kita akan bagi kegiatan ini dengan diskusi. Sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Sahabat suami, biasakan belajar mengaji setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi-lagi. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Sekarang, mari kita mengaji dan mengkaji Quran, surat Al-Baqarah, dan hadis tentang silaturahmi. Belajar membaca surat Al-Baqarah. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. والتين
الأمين. Kuning berarti dibaca jelas. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bertemu dengan satu huruf, yaitu ba. Contohnya, Wallahu basyirum bima ta'malun. Tanwin bertemu ba. Kamu bisa mencari contoh bacaan yang lain dalam Al-Quran. Bacalah berulang-ulang agar kamu dapat membaca surat At-Tin dengan benar. Kemudian, kamu bisa menunjukkan bacaanmu kepada Bapak Ibu Guru atau orang tua kamu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Anak Ibu, inilah video tentang membaca surat At-Tin. Tadi sudah Ibu suruh Anak Ibu semuanya untuk mengamati dan melihat video pembelajaran kita. Nah, ada Anak Ibu semuanya memperhatikan video kita tadi? Ada semuanya yang menyimak? Ada. Kalau ada, bagusnya. Nanti pada kegiatan kelompok kita, Anak Ibu dapat mengerjakan dengan baik. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yang pertama membaca surat At-Tin. Nah, bagaimana cara kita membaca surat At-Tin itu? Nah, Naira, bagaimana Naira? Bagus, kita baca Al-Quran itu secara tartil. Nah, siapa yang tahu arti tartil? Nah, Gian. Bagus sekali. Tartil artinya sesuai dengan hukum tajwid. Nah, tadi sudah ditampilkan di video ini, ketika membaca Al-Quran, kita harus berulang-ulang. Bisakah kita membaca Al-Quran itu hanya sekali baca saja? Nah, tidak. Tentunya kita harus berulang-ulang. Itu sama dengan metode drill namanya. Drill itu artinya suatu pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Sama dengan membaca ini, supaya hafalan kamu lancar, supaya tidak terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tentu kita harus membacanya secara berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, coba Anak Ibu lihat kembali yang berwarna kuning. Ada kelihatan? Ada. Ada ini domah tanwin bertemu huruf ba atau huruf lain. Kira-kira hukum dan mati atau tanwin bertemu wain atau ba tadi, apa hukum tajwidnya? Nah, tunggut. Bagus. Itu adalah hukum tajwid izhar. Izhar itu dibaca apa tadi? Bagaimana cara bacanya, Alif? Jelas. Bagus. Izhar itu dibaca jelas. Nah, berapa huruf yang kita baca jelas itu? Berapa jumlah hurufnya? 6. Siapa yang bisa? Pukul? Alif, ha, kha, ain, wain, ha. Bagus. Ada 6 huruf izhar, yaitu alif, apa lagi? Ha, kha, ain, wain, dan ha bulat atau hamzah.
termasuk huruf izhar. Nah, baiklah Anak Ibu, kita bagi kelompok sesuai dengan hitungan. Jadi Anak Ibu nanti berhitung mulai dari 1 sampai 3. Tidak ada yang menjawab 4. Kalau sudah 3 berarti sambung lagi dengan 1. Nah, mulai dari Gian. 2, 3, 2. Nah, bagus. Jadi ini ada tugas yang akan kamu selesaikan secara berkelompok. Silakan kamu lihat dulu. Nanti Ibu jelaskan apa saja yang akan dikerjakan selama diskusi kelompok. Nah, untuk kegiatan kelompok, masing-masing kelompok itu yang pertama nanti harus bisa membaca surat Al-Alif. Tadi sudah kita baca secara berulang-ulang. Nanti kamu ulangi lagi membacanya, kemudian ditampilkan satu persatu secara berkelompok. Kemudian yang kedua, mencari hukum tajwid non mati atau tajwid. Tadi ada berapa kita pelajari hukum tajwidnya? Bagus. Ada 5. Nanti kamu cari hukum non mati atau tanwin yang ada di surat At-Tin itu. Seandainya tidak ada, boleh dicari di ayat-ayat yang lain. Paham? Paham. Bagus. Kamu cari sebanyak 5 buah saja cukup ya. Jadi nanti kamu tulis di lembar kerja tadi, ada di lembar kerja membaca surat At-Tin, kemudian mencari hukum tajwid. Nah, sampai di sini ada yang anak Ibu ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua dengan tugas kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 sudah. Udah cari surat lain. Tadi yang di surat ini dulu, kalau cari ayat lain. Dah, baiklah Anak Ibu, waktunya sudah habis. Sekarang saatnya untuk presentasi di depan kelas. Jadi Anak Ibu nanti presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompoknya. Mulai nanti dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi masing-masing kelompok, ya, misalnya nanti kelompok 1 yang tampil, maka nanti kelompok 2 dan 3 menanggapi dan boleh bertanya. Bagi kelompok yang belum mengerti atau yang ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya nanti langsung ke kelompok yang tampil. Kami dari kelompok 2. Nama kelompok kami adalah Matahari. Di kelompok kami ada 4 orang, yaitu Hanif, Walqiyah, Selami, dan saya. Hasil kelompok kami yang pertama adalah surat At-Tin. Akan dibacakan surat At-Tinnya secara berkelompok.
menanyakannya tentang hukum izhar karena tidak jelas. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Aljabrun ghairu mamnun. Itulah hasil diskusi kelompok 2. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita beri dulu tepuk santian. Ampu kanan, ampu kiri, dua ampu, santian. Nah, silakan duduk kembali. Nah, baiklah anak ibu, tadi sudah kita tampilkan diskusi kelompok secara bersama-sama, kemudian selanjutnya refleksi. Jadi kita refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sudahkah anak ibu semuanya bisa membaca surat At-Tin? Sudah. Nah, bagaimana tadi cara membacanya? Dengan menggunakan metode drill atau secara berulang secara tertil, artinya jelas hukum tajwidnya. Kemudian, sudahkah anak ibu semuanya mengetahui hukum tajwid yang terdapat di dalam surat At-Tin? Sudah. Sudah apa saja tadi? Ada 5 ya. Kemudian, apakah anak ibu menyukai kegiatan pembelajaran kita seperti ini? Suka. Suka sekali, alhamdulillah ya. Bagaimana bagian mananya yang paling anak ibu sukai? Dalam membaca surat At-Tin. Artinya di sini anak ibu suka membaca surat At-Tin berulang-ulang, baik itu secara sendiri maupun kelompok. Yang terakhir, adakah yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran kita tadi? Tidak. Berarti suka. Nah, baiklah, anak ibu, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa anak-anak ibu sebagai peserta didik, marilah membiasakan belajar mengaji setiap hari. Apalagi anak ibu yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'annya harus diulang-ulang berulang kali agar lancar membaca. Karena orang yang membaca Al-Qur'an itu beda pahalanya ya. Orang yang menghafal Al-Qur'an itu bersama para malaikat mulia dia. Tetapi kalau orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, 2 pahala yang diperoleh baginya. Jadi ada perbedaan pahala yang kita peroleh. Jadi kalau anak ibu ingin bersama para malaikat, maka harus lancar membaca Al-Quran. Kemudian nanti, nih, bulannya yang berikutnya Allah memerintahkan membaca Al-Quran itu secara tartil, artinya kita baca Al-Quran itu dengan memperhatikan hukum tajwid ya dan bacaan yang benar. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Berhubung waktu kita sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran kita mengucapkan hamdalah.